Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Baik, alhamdulillah sore hari ini di hari yang kedua kita masih bisa bersama, sehat semuanya ya. Walaupun mungkin sebagian kedinginan, sebagian lagi kepanasan ya. aduh. Kalau saya sih kedinginan, itu kalau kalian ya. Baik, dan materi yang diamanahkan ke saya tentu saja masih yang berkaitan dengan lugoh ya, yaitu ya bisa jadi sih merepet-merepet sih ya. Yaitu urgensi ya, atau ahamiyah urgensi itu ya. Judulnya nih kalau saya Arabin judulnya itu jadi ahamiyatul lughatil arabiyyah lidda'i bil Quran ya. Jadi ada 3 kata kunci kalau saya lihat dari judul yang diberikan ke saya ya. Pertama adalah al-lughah al-arabiyyah, kemudian yang kedua adalah da'i, kemudian yang ketiga adalah Al-Qur'an. Kemudian bagaimana sih hubungan masing-masing dari ketiganya ini? Dalam artian lughah dengan Arabiyah ya, lughah al-Arabiyah dengan Al-Qur'an itu ada korelasinya enggak? Ya, kemudian da'i dengan Al-Qur'an ada korelasinya enggak? Kemudian lughah Arabiyah dengan da'i ada korelasinya enggak? Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di di ayat-ayat ataupun di hadis-hadis ya. Tapi kemudian sebelum kita mulai mengurai ya, mungkin penting saya kutip perkataan dari katanya dari Al-Imam Asy-Syafi'i ya, mengenai bagaimana tahsilul ilmi ya, bagaimana kita mendapatkan ilmu. Mungkin sebagian pernah ngedengar 2 bait syair ini ya. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan akhi, bukan ukhti ya di sini ya. Ini akhi di sini ya. Iya kan baitnya lah ya. Akhi lansana lil ilma illa bisitatin gitu kan. Wahai saudaraku ya. Jadi bait ini enggak berlaku buat ukhti-ukhti ya. Akhi lantana lil ilma illa bisitatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan ya memperoleh meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara ini. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan ya memberitahumu mengenai rinciannya dengan jelas. Ya. Nah, kemudian ya ada yang zakain ya karena badal dari tafsir, ya ada yang juga zakaun ya. Ini jadi khobar ya. Nah, kemudian apa sih 6 perkara untuk memperoleh ilmu itu? Yang pertama adalah ya, yang pertama dan paling pertama adalah zakaun ya. Zakiyun ya. Zaka itu masdarnya ya, orangnya itu zakiyun. Pakai za bukan pakai zai ya. Antara za dengan zai walaupun kaf dengan ya-nya sama tapi pengaruhnya sangat berbeda sekali. Sampai saking ya padahal kan cuman dikit ya antara zaki dengan zaki ya. Makanya ada sebuah komentar mengenai tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi ya. Karena kan di antara komentar terkenal mengenai tafsir Mafatihul Ghaibnya Fakhruddin Ar-Razi, fihi kullu syai' illa tafsir ya. Jadi di maktabah belum ada ya. Karena belum ada cetakan yang bagus ya. Pertama belum ada cetakan yang bagus, kedua belum ada duitnya juga ya. Nah, dan tafsir Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi ini memang sesuai dengan judulnya ya, fihi kullu syai'in illa tafsir. Di tafsir ini semuanya segala sesuatu ada kecuali tafsir itu sendiri. Gitu ya. Akhirnya ngalor ngidul ke ilmu-ilmu yang lain dibahas, tapi paparan mengenai tafsirnya nggak begitu memuaskan bagi sebagian orang. Tapi ya ada satu komentar mengenai pribadi Fakhruddin Ar-Razi itu ya, kalau tidak salah ya komentarnya begini. Ruziqo bizaka la bizaka ya.
Ruziqo bizakai la bizakai. Ya, seakan-akan ya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini diberikan ya mauhibah berupa kecerdasan yang luar biasa, tapi mungkin ya zakatnya zakiyunnya mungkin enggak ya. Dan ini ruziqo bizaka la bizaka ini mungkin bisa kita lihat ke beberapa orang ya. Beberapa orang mungkin istilahnya itu ya mungkin sekitar kita lah atau mungkin beberapa kenalan kita ada yang seperti itu. Pinter tapi ya zakiyun tapi enggak zakiyun. Zakiyun itu dari kata zakatun. Ya zakatun itu artinya makanya kita sering mendengar tazkiyatun nafs itu kan untuk mensucikan jiwa. Jadi pinter tapi kok kayaknya ngeselin banget gitu ya. Pinter tapi dablek gitu ya bikin orang kesel emosi. Nah itu ya zakiyun tapi enggak zakiyun. Banyaknya enggak dua-duanya. Nah, ini musibah gitu ya. Pinter enggak gitu ya. Dablek juga enggak gitu ya. Aduh ya. Makanya Imam Syafi'i menjadikan kepintaran ini sebagai syarat yang pertama untuk ya memperoleh ilmu gitu ya. Ya nyari ilmu kalau nggak pinter ya los lagi. Ya masuk telinga kanan keluar telinga kanan lagi. Ya masih mending telinga kiri lewat di tengah-tengah gitu ya. Kali ada nyangkut ya sebiji dua biji di otak lain masuk telinga kanan keluar telinga kanan lagi. Mental gitu ya. Nah, apa ya kecerdasan ini yang pertama. Kemudian zakaun wa hirsun wa ijtihadun. Ada hirs, ada ijtihad. Ya, ada hirsun, ada ijtihad. Hirsun itu mungkin semangat, ijtihad itu mungkin ulet. Kadang dia semangat, oh ayo, tapi nggak ulet, nggak rajin, ya. Ada yang rajin, tapi ya males-malesan, ya. Jadi misalkan, ya kadang orang tuh kalau di awal mungkin dia bisa dua-duanya. Semangat belajar, kemudian ulet, rajin. Pas kena kesana kesana, ya semangatnya udah menurun. Makanya antara semangat dengan rajin itu sebetulnya ya saling berkaitan ya. Masih semangat tapi saya masih semangat. Oh, ya mungkin semangat itu masih di mulutnya ya, tapi mungkin ya di hatinya dengan jawarihnya mungkin sudah nggak semangat lagi. Maka ketika hirasnya sudah menurun, ijtihadnya juga menurun juga. Kemudian yang berikutnya berarti sudah tiga ya, zakaun wa hirsun wa ijtihadun. Kemudian yang keempat itu adalah bulughah ya. Di sebagian lafaz sering disampaikan dengan ya dirham ya. Di sini menggunakan bulughah. Bulughah dengan dirham sama-sama juga. Bulughah itu dari balagoya bulugu ya. Maksudnya adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kita ke ya tempat-tempat belajar atau apalah ke ilmu itu sendiri. Kalau dengan dirham jelas berarti duit lah ya. Karena memang yang namanya belajar itu pasti butuh biaya. Ya, pasti butuh biaya. Biaya apa? Ya biaya apa saja. Ongkos dari rumah ke tempat belajar aja itu kan butuh biaya. Ya, SPP bulanan dan seterusnya gitu yang termasuk itu ya. Termasuk itu. Kecuali antum misalkan mulai dari rumah berangkat ya nyetop truk dan seterusnya gitu kan. Gak ngeluarin biaya nyetop truk gitu kan. Kemudian dan seterusnya gitu kan. Pas sudah nyampe Kalibata baru nelpon jemput gue gitu ya. Gue ngeluarin duit sama sekali gitu ya. Gue ada pengorbanannya sama sekali ya. Nah kan orang butuh biaya ya. Minimal ngasih tahu ke orang tuanya gitu kan mau pergi. Oh iya mau pergi ke Jakarta mau kasih sama dan seterusnya. Kasih duit nih buat ongkos gitu ya. Ongkos aja nggak sama jajannya, nggak sama buat beli minum enggak, cuma ongkos aja. Kenapa? Karena mungkin orang tua bisanya segitu ya enggak masalah. Masuk ke bulghah. Kalau kita lihat ya para ulama terdahulu bagaimana orang tuanya menghabiskan uang sampai ya ratusan juta, miliaran kalau di kurs dengan zaman sekarang ya. Kisah yang paling terkenal adalah ya, kisah yang paling terkenal mungkin anaknya Farruh ya, Rabi'ah Ar-Ra'i ya. Nah, anaknya Farruh, Farruh itu kan seorang mujahid ya dan Farruh ini salah seorang tentara di bawah kekhilafahan Umar bin Khattab ya, kalau tidak salah. Nah, Farruh ini mujahid, kemudian dia nggak ada kabar, disangkanya dia sudah meninggal. Ya, kemudian pas begitu sebelum dia berangkat jihad itu, ya, dia itu ninggalin istrinya dalam keadaan sedang hamil. Nah, pas beberapa ya puluh tahun berikutnya dia pulang, kemudian dia datang ke rumah yang sama, disangkanya pas begitu dia ketok-ketoknya yang keluar seorang pemuda gitu ya. Itu siapa nih ada pemuda di rumah saya kan sampai berantem akhirnya yang istrinya keluar kemudian ini anak kamu sudah gede. Oke, udah. Belum biasa saja ya. Nah, yang luar biasa itu adalah pas begitu waktu sholat masuk gitu ya.
Nah, dia dengan anaknya ternyata bareng ke masjid. Nah, setelah sholat itu kan ada kajian ya. Ternyata yang isi kajiannya itu adalah anaknya sendiri. Gitu ya. Karena kan sebelum pulang itu si Farouk ini kan nyimpen duit ke istrinya tuh ya. Ini sekian ribu dinar gitu ya. Kemudian pas begitu pulang dia nanyain duitnya kemana. Kemudian kata si istrinya tuh udah disimpan di tempat yang selayaknya. Maksudnya diinvestasiin buat ya pendidikan anaknya. Dan ternyata yang hadir di majelis anaknya itu ya memang termasuk ke dalam ya para tabiin ya termasuk para senior tabiin gitu ya. Karena kan Rabi'ah Ar-Ra'i itu termasuk ke dalam golongan tabiin ya. Nah, kemudian pas begitu dia mungkin ngerasa bangga karena anaknya sudah jadi syekh kabir seperti itu, ketika ditanyain uang, ya si Farouk ini sudah nggak mempermasalahkan uang. Kenapa? Karena uangnya itu diinvestasikan untuk pendidikan. Nah, ini zaman sekarang banyak pendidikan itu yang gratis, ya. Kita tinggal pilih. Ya di asrama lah, contohnya asrama. Asrama itu nggak segratis yang kita kira ya, sebetulnya sih kita pengennya tuh full 100% lah ya. Cuman kan memang, apa istilahnya tuh, ya menjalankan, kegiatan sehari-hari di asrama lah dan seterusnya itu kan butuh biaya. Listrik lah, apalah, nasi lah, beras dan seterusnya gitu kan. Dan kalau misalkan ditentukan harus ada segitu, maka mau nggak mau kita harus bermujahadah ya, ngeluarin segitu. Kenapa? Ini masuk ke bulgo. Kalau misalkan ya istilahnya tuh kita udah berusaha nggak dapet-dapet, ya yang penting itu ada bulgonya. Jangan ngelihat ya si anu kok kayaknya udah mah istilahnya itu ngajarnya ada jadwal ngajar, dikasih sama orang tuanya juga gitu kan. Dari segi bulgoh beberapa santri mungkin ya terpenuhi. Lah itulah yang disebut dengan privilege ya. Privilege ya, setiap orang kan beda-beda ya enggak? Ya. Nah, yang penting antum tuh mungkin ya kalau misalkan di poin yang keempat bulgoh ini kurang, kan antum masih punya 3 poin yang pertama. Zakaun, wahirsun, wajtihadun. Ini aja ya. Nah, di poin yang kelimanya, wasuhbatu ustadzid. Ya, harus bersuhbah dengan ustadznya. Ya, harus sahiban dengan ustadznya. Karena antum punya 4 poin yang pertama, tapi antum gak suka dengan gurunya, repot. Ya, maksa, oh saya suka pelajarannya, tapi gurunya enggak bakal masuk-masuk. Gitu ya. Contoh misalkan, wah saya suka dengan usul fikih, tapi ngajarnya nggak enak banget gitu ya. Pernah sering seperti itu. Dulu pas waktu semester berapa ya waktu kuliah? Semester 4 kalau tidak salah. Semester 4 pelajaran usul fikih yang ngajar itu ya dosen dari Saudi udah sepuh, sepuh banget. Suaranya nggak kedengeran, ya. Dan orangnya juga nggak tegas. Jadi teman-teman tuh ya izin keluar, angkat tangan, ya tafadhol. Setengahnya habis. Setengahnya habis. Pas saya, buset ini bocah-bocah pada kemana? Ya, tahan ya. Tahan. Karena penasaran, beberapa kali pertemuan seperti itu, karena penasaran, udah Anda juga coba. Cobalah gitu kan, pada kemana gitu kan. Pas begitu Anda ke maktabah, ternyata pada di sini semua. Ya, rebahan gitu kan. Terus oke, oh berarti pada apa ngumpetnya di sini. Nah, kemudian Anda cek lagi ke kantin, ke belakang kan. Ternyata di situ lebih banyak lagi gitu ya. Gitu. Kenapa ya? Karena mereka nggak sreg dengan ustadznya ya. Ustadznya udah sepuh, mungkin si ustadznya ini ngerasa oh mungkin materi saya pembawanya kurang menarik ya. Pertemuan berikutnya pas menjelang mau ujian dia ganti cara nyampainya kan, dia bawa laptop ya, tetap aja nggak menarik ya. Tetap aja pada keluar gitu ya, dan dia nggak nanya keluar itu pada balik lagi apa enggak, yang penting dia ngomong aja sendiri. Antum tahu udah mau ngomong bahasa Arab, udah sepuh lagi nggak kedengeran. Ya apa usul pikir lagi, ngejelimet gitu ya. Ini orang ngomong apa? Pasti banyak yang keluar. Ya, untungnya pas ujian dia ngasih soalnya nggak terlalu susah ya. Jadi masih agak-agak gampang lah gitu. Nah, tapi ketika tanya ke teman-teman, gimana pelajaran usul fikih semester ini? Parah, padahal babnya penting gitu kan. Untuk bab yang penting ya disampaikan oleh pengajar yang istilahnya itu asal-asalan, anak-anak gak suka, jadi anak-anak gak terlalu serius. Nah, pas begitu semester berikutnya, kemudian diajar oleh Ustadz Al-Azazi, ya Ustadz Azazi yang dari Mesir, baru tuh semangat. Kenapa? Karena suaranya meledak-meledak. Ya, usul fikih jam terakhir pun suaranya masih teriak-teriak. Nah, anak-anak pada suka. Makanya pada semangat belajar usul fikih, bikin talkhis dan seterusnya. Dan
suhbah ustadz antara anak-anak dengan dosen-dosen LIPI apalagi yang dari Mesir itu sangat kental sekali. Ya, beberapa dosen itu sampai tahu gitu kan. Azhar si Azhar kemana gitu kan. Kenapa? Karena ya di apartemen di kontrakan Azhar itu sering bantu Syekh. Ya sering bantu Ustadz Azazi, sering bantu Syekh Ustadz Azazi kan waktu itu tuh dia ngontraknya itu bareng dengan Dokter Ajuz bareng gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh manggil ya ke Tolib di situ dan seterusnya. Jadi dikenal banget. Ya, dan karena dikenal dengan Ustadz, ya tentu saja ya dibagus-bagusin, dibaik-baikin lah ya. Kemudian ya yang keenam adalah yang paling penting adalah watul zamanin, waktunya yang lama. Ya, antum belajar kemudian ya cuman setahun 2 tahun, ya nggak bakalan jadi, nggak dapat apa-apa. Ya, kalau misalkan yang anak Lipia ya belajar di asrama, ya dia nggak bakalan lama-lama sampai 10 tahun di asrama, enggak lah. Selesai Lipia dia bakal pulang kampung, gitu ya. Atau mungkin ya, kalaupun misalkan setelah selesai di Lipia, kemudian dia tetap masih di ibu kota, ya ngajar-ngajar dan seterusnya, bakal kita tendang juga. Ngapain lu di sini udah selesai gitu ya. Kalau bisa kecuali misalkan mau naik tingkat misalkan jadi mudir asrama misalkan gitu ya, gantiin Ustaz Sriawan gitu ya, gantiin banyak atau siapa gitu kan. Karena istilahnya tuh ya yang namanya belajar itu kebanyakan nah seperti misalkan teman-teman saya di pesantren dulu ya. Pesantren waktu saya di Cianjur itu kebanyakan memang santri-santrinya itu anak sekolah ya. Jadi mereka sambil sekolah, kemudian sambil tinggal di pesantren. Karena mereka pikirannya itu pikirannya ekonomis ya. Daripada ngontrak di luar itu kan per bulannya gede. Mendingan istilahnya tuh tinggal di pesantren. Nah, iuran pesantren kan nggak ada yang gede. Ya, cuma ngikutin pengajian doang biasa dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu selesai kuliah, selesai sekolah, ada yang sambil kuliah, ada yang sambil sekolah SMA. Selesai sekolah SMA, mereka kan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ya, nah ada yang istilahnya tuh dari yang di pesantren itu hanya masa SMA aja, ada yang hanya masa kuliah aja. Nah, ada beberapa teman yang istilahnya itu tinggal di pesantren itu hanya masa SMA aja. Karena saya tahu setelah selesai SMA, dia keluar dari pesantren karena sekolah SMA-nya selesai. Ya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Bisa nongsorop nggak? Enggak. Padahal pesantren kita dulu di Cianjur itu karena kan pesantren itu punya karakteristik masing-masing ya. Oh, sono pesantren Paroid. Jadi memang tak khususnya di bidang Paroid. Oh, sono ya pesantren istilahnya itu fikih. Karena fokusnya di fikih. Nah, kalau pesantren yang Anda tempatin, orang-orang tahunya itu karena memang kiainya itu dosen bahasa Arab di kampus. Jadi orang-orang tahunya itu pesantren kita itu pesantren yang tak khusus di bidang nahwu sorof. Ya, nah makanya tapi si santri ini selesai sekolah pulang, dia nggak bisa apa-apa. Ya, nggak tahu apakah karena waktunya kurang lama atau mungkin dia kurang zakat, ya atau dia mungkin kurang ijtihad, kurang hirs gitu ya. Nah, makanya ya keenam hal ini semuanya harus kita miliki. Kalaupun mungkin satu dua tidak kita miliki, tapi yang lain harus ada salah satu. Ya, pinter, males itu masih mending sebetulnya ya. Cuman agak susah aja ya ngarahinnya. Pinter dia, tapi malesnya minta ampun. Ya, saya lagi curhat soalnya ya. Nah, kemudian ya baru kita mulai masuk. Karena yang urgensi bahasa Arab bagi dai bil Quran ini nggak cukup dengan semangat aja. Ya, karena dai dengan Al-Qur'an itu cakupannya banyak, belum lagi lugo. Ya, antum dai bil Quran tanpa bahasa Arab aja itu udah berat. Ya. Dai bil Quran tanpa bahasa Arab aja itu udah berat. Apalagi ya ahamiyatul lughah al-arabiyah lidai bil Quran itu lebih berat lagi. Antum misalkan mendakwahkan ke orang dengan Al-Qur'an. Apa yang mau disampaikan? Kutipan ayat, ya. Terus tafsirannya dari mana? Ya. Dari mana tafsirannya? Ya, Google ada gitu ya. Dites, mau dites gitu ya. Nanti dites coba. Ya, dan itu sering ya. Makanya saya sering bilang saya dengar dari salah seorang bapak-bapak senior di Masjid Al-Hikmah itu dia cerita, antum kalau khutbah di daerah ya Tegal Parang sebelah sono, dia nggak nyebutin masjidnya masjid apa. Itu antum harus hati-hati. Emang kenapa? Setelah selesai sholat Jumat, itu suka dites sama pengurus masjid. Dites apa? Ya dites bahasa Arab sebetulnya ringan. Mubtada, khobar kayak begitu. Tapi dia pengen tahu, nih khotib ngerti nggak gitu ya? Mana mubtadanya, mana khobarnya gitu kan. Nah, kalau misalkan
ya khotib turun kemudian nggak bisa ngejawab mubtada khobar sederhana seperti itu, di blacklist, nggak diundang lagi berikutnya. Berarti dia cuman bisa ya ngomong doang, tapi dia bukan seorang ustadz. Makanya Anda sering bilang ustadz itu bisa bahasa Arab. Kalian kalau udah dipanggil ustadz di luar, ya kalian kalau sudah dipanggil ustadz di luar, bakal ditanya fikih. Ya, bakal ditanya fikih. Ustadz, ini hukumnya bagaimana? Pasti ke fikih. Padahal kan udah dari dulu gitu kan memproklamirkan diri ustadz nahu, enggak, tetap ditanyanya fikih. Ya. Ngisi kajian di Trans TV nggak mau yang lain, maunya tafsir. Oke, ada pertanyaan fikih. Padahal tadi tafsir dan seterusnya buat tafsir Al-Qurtubi. Mulai dari tafsir Al-Qurtubi cetakan jelek tapi cetakan sultan gitu ya. Karena sekarang sudah punya ya. Tetap ada pertanyaan nanyanya fikih. Gitu ya. Untungnya ya di perpustakaan di rumah kitab-kitab fikih ada beberapa. Jadi ya harusnya ada ingat jawabannya. Jadi seperti itu. Ya. Tapi saya cuma ngajar ya ikro. Oh enggak, kalau udah dipanggil ustaz pasti ditanyanya fikih. Bagaimana kalau ya pikirnya sebetulnya tuh nggak rumit-rumit banget ya karena pertanyaan pikir sederhana itu sering berulang. Kajian pikir yang sering disampaikan oleh Ustadz Rehan itu ya pikirnya begini ya itu tuh bagi orang lain itu nggak tahu, bagi orang lain itu nggak tahu. Makanya aneh Facebook itu ya sering yang aneh ikutin tuh Facebook itu beberapa akun-akun kiai-kiai NU. Kenapa? Karena mereka kalau sudah ngebahas pikir, dakik banget. Ya kayak kemarin misalkan sempet rame gitu kan mengenai ada beberapa yang ya dari pemaparan-pemaparan kiai-kiai asatid-asatid NU itu yang pikir oh iya juga ya gitu kan berbeda dari yang lainnya ya. Nah, makanya kalian kalau misalkan walaupun cuma guru TPA kalau sudah dipanggil ustadz mau gak mau itu pakai bakal ditanya fikih. Makanya kajian Ustadz Rehan kayak itu tuh bagi sebagian orang itu tuh nggak tahu ya. Kita kan kajian fikihnya kan pakai Fathul Qorib ya enggak ya, pakai matan Abu Suja mungkin dengan syarahnya Fathul Qorib. Bahkan saking dan di beberapa masyarakat sebetulnya memang ada beberapa matan fikih yang sebetulnya lebih lengkap dari Fathul Qorib ya, dari matan Abu Suja ya. Ya makanya kan ini yang sering dibahas sama Syekh Labib gitu kan. Mulai dari Anda juga baru tahu, oh ternyata ada Yakut Nafis. Ternyata ada Mukhtasar Al-Latif. Kita tahunya tuh di daerah itu tahunya tuh ya matan Al-Ghayah wa Takrib, matan takrib doang. Karena matan takrib aja itu sudah sakti banget kayaknya. Ya, nah ini yang sering kita pelajari. Kenapa? Karena ketika kalian sudah terjun ke masyarakat, ya, matan takrib atau matan Abu Suja itu udah penting banget. Makanya kalau misalkan kalian ya misalkan ngisi kajian ya fikih mazhab Syafi'i menggunakan ya matan Abu Suja, itu udah keren banget. Padahal kalian cuma baca matannya doang, ya. Sebelum kajian kalian dengerin dulu kajian dari Ustadz Rehan, gitu ya. Sebenarnya kalian hanya ini aja ya, mereply doang gitu ya. Oh itu nggak masalah itu bagus itu. Nggak semua orang sama seperti kalian mungkin karena kalian seringnya berkecimpung di bidang Al-Quran, kalian pasti berkeyakinan nggak semua orang bisa baca Al-Qurannya nggak? Ya kan? Oh itu pasti kalian yakin banget karena kalian pernah menemui ada orang yang udah gede nggak bisa baca Al-Quran tuh kalian pasti sering nemu. Ini juga sama. Orang udah gede nggak tahu mandi junub itu apa. Ya, mandi junub itu apa nggak tahu dia tata caranya bagaimana dan seterusnya. Nah kemarin sempat ramai juga ya polemik antara rambut kuku ya. Kalau ketika lagi junub haid itu dipotong apa enggak? Rame itu. Ya, di kajian di statusnya seorang Ustadz NU itu banyak itu. Sampai dia ditanya begini, dia langsung nanya, ibaratnya mana? Nah, orang NU itu kalau sudah nanya ibaratnya mana, itu udah berat. Ya, jadi nggak bisa asal ngomong, tapi kan begini, bakal ditanya dia ibaratnya mana? Maksudnya ibarat dari kitabnya mana? Di kitab apalah dan seterusnya gitu kan. Makanya aneh nggak berani komen, aneh cuma nyimak doang. Kenapa? Ini kajiannya udah berat. Gitu ya. Nah, makanya istilahnya tuh ya dai dengan bil Quran aja itu udah berat, apalagi ada dai bil Quran terus ada bahasa Arabnya. Berarti setidaknya tuh kalian itu kan ya setidaknya tuh kalian itu untuk dari segi ilmu harusnya dua, ilmu bahasa Arab dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, khusus untuk bahasa Arab sebetulnya ketika disebutkan ya ahamiyatul lughah al-arabiyyah, urgensi bahasa Arab itu apa sih yang dimaksud dengan bahasa Arab? Ya bisa baca kitab, buka kamus, itu berarti nahu sorob. Ya kalau kayak gitu berarti nahu sorob udah bisa. Permasalahannya bahasa Arab itu dia ada ya 12 macam cabang ilmu bahasa Arab. Ya, nahu sorob itu baru 2, 10 lagi belum. Ya, nah makanya jadi yang dimaksud dengan urgensi bahasa Arab bagi dai bil Quran itu yang mana nih dari 12 macam ilmu ini yang mana? Ya.
Apa saja? Yang pertama adalah ilmu lughah. Ilmu lughah ini, ya ilmu lughah, ilmu bahasa. Maksudnya yang dipelajari di ilmu lughah bagian dari bahasa Arab itu adalah ilmu mengenai mufradat. Ilmu lughah ini nanti ujung-ujungnya jadi mu'jam, ya, ma'ajim dan seterusnya itu kan. Makanya di Alfiyah itu kan disebutkan kalamuna lafzun mufidun gitu kan. Kalamuna nak di sini kalau kita lihat beberapa syarah Alfiyah, nak di sini masyarun nuhat, masyarun nahwiyin. Jadi kalam menurut ahli nahu dengan ahli lughah beda. Ya, kalau menurut ahli lughah begini, kalau menurut ahli nahu kalam itu begini. Berarti ahli nahu dengan ahli lughah itu berbeda. Ya, ahli lughah itu apa? Ahli lughah itu seperti misalkan ya Fairuz Abadi, Ibnu Manzur, Al-Jauhari, ya para pengarang ma'ajim, nah itu masuknya ke ilmu lughah. Kemudian ya ilmu tasrif atau ilmu sorob ya, ya untuk zaman sekarang tasrif dengan sorob sama dia juga. Kalau zaman dahulu itu dipisah. Ya, kalau zaman dahulu nahu dengan sorob itu satu. Kemudian ya ketika sudah berpisah sorob dengan tasrif itu dibedain lagi. Ya, kalau sorob dia hanya ya mengetes kosakata yang digunakan aja, sesuatu yang mustakmal aja. Tapi kalau tasrif yang enggak digunakan pun dia harus ditasrif. Ya misalkan coba ya tasrif lugawi doroba. Doroba, oke. Ya. Kemudian gurunya ngasih lagi, sekarang coba tasrif lugawi dorbaba. Lah, dorbaba apa artinya? Enggak ada dorbaba artinya. Tapi dia harus bisa mentasrif dorbaba. Dorbaba, dorbabu, dorbaba, dan seterusnya. Nah, tasrif dengan sorob dulu beda, tapi kalau sekarang disamain. Kemudian ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi' itu termasuk dalam ya ketiganya dalam bagian ilmu ya balaghah ya. Ilmu ma'ani, ilmu bayan dengan ilmu badi'. Dan di Lipia ya ilmu nahu, sorob, ilmu ma'ani, ilmu bayan dengan ilmu badi' di Lipia itu ya kelimanya dipelajari ya. Mulai dari masuk Lipia ya sampai keluar Lipia tasbih ya. Nah, tapi di syariah sekarang masih ada nggak balaghah? Semester satu, semester satu ya? Satu dua, satu apa? Materinya apa? Bayan, tasbih. Oh, dua ilmu badi khusus. Mantep tuh. Untuk mani, bayan enggak? Kalau ilmu mani kan di Indad juga kan ada ilmu mani. Kalau di Indad sih tiga-tiganya ya. Karena bayan itu harusnya tuh adanya di takmili. Ya, mulai dari apa? Tasbih, isti'aroh dan seterusnya ya. Nah, kemudian ilmu arud dan ilmu qawafi ya. Makanya ilmu arud dengan ilmu qawafi ini kadang satu buku itu digandengkan ya. Ilmu arud itu lebih umum, ilmu qawafi itu lebih khusus ya. Kemudian ada ilmu qawanil kitabah, kemudian ilmu qawanin qiraah, kemudian insya, kemudian ilmu muhadarat dan termasuk tawarikh lughah. Jadi banyak ya. Dan Imam An-Nawawi itu dalam satu hari, Imam Nawawi itu dalam satu hari beliau belajarnya itu 12 macam ilmu ya. Kalau kita lihat di biografi Imam Nawawi, Imam Nawawi dalam satu hari 24 jam ketika beliau masih jadi thalib, beliau itu muter dari mulai pagi sampai malam itu belajar 12 macam ilmu, fikih, apalah, lugo dan seterusnya itu kan sampai malam istirahat, kemudian dia lanjut lagi seperti itu. Ya. Kenapa Imam Nawawi bisa sukses seperti itu? Ya karena beliau menjomblo. Gitu ya. Jadi itu kata kuncinya ya. Makanya Imam Nawawi itu oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah itu dimasukkan ke dalam ya al ulama al uzab ya alladzina atharu ilma alaz zawaj ya. Gitu. Kemudian eh, ulama uzab itu ada berapa sih? Kalau tidak salah di cetakan yang terakhir itu yang aneh baca itu terakhir itu ada 34 ya. Ada 34 karena ditambahkan dua orang ditambahkan dua orang ulama wanita ya. Ada dua orang ulama wanita yang sampai meninggal itu belum sempat menikah. Ya, kalau yang 32 itu ya seperti yang sering kita dengar ya. Yang mungkin kalau bagi yang belum baca ya, bagusnya sih kalian jangan baca yang begituan ya. Bahaya nanti kalian gak mau nikah lagi ya. Begitu selesai baca, kemarin ngobrol tuh sama Wafi itu, Wafi pengen baca, coba bayangin. Habis ini saya mau baca ulama uzab, wah bahaya nih. Ntar Wafi ujung-ujung ya fokus ujung-ujung rajin gitu ya. Pik nikah, pik yang lain udah pada nikah punya anak gitu ya. Murokas berikutnya tuh udah bawa anak dan seterusnya. Wafi baunya usul pikir. Gitu ya. Imam Nawawi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu ya. Ini termasuk yang ya belum nikah ya.
sampai beliau meninggal. Oke, sekarang sekarang kita lihat ya, apa korelasi antara Al-Arabiyah dengan Al-Qur'an ya. Korelasi di Al-Qur'an sendiri antara Al-Qur'an dengan bahasa Arab itu disebutkan di beberapa tempat ya. Kemudian sebetulnya bahasa Arab itu kan huruf pokoknya itu kan ain, kemudian ro, kemudian bab, kemudian ba ya. Nah, tapi ketika saya lihat ternyata yang Arab sebagai bangsa dengan Arab sebagai bahasa itu ternyata ada di beberapa tempat ya. Nah, yang aneh kutip itu yang Arab sebagai bahasa ya. Seperti yang disebutkan ya di surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Berarti ada ajam, kemudian ada lisan Arab. Kemudian setelah lisan Arabi itu nggak cukup, ada mubinnya. Ya, karena antara ajam dengan Arab itu segala sesuatu yang di luar bahasa Arab itu disebutnya itu ajam. Ya. Jadi dan yang namanya Arab itu bukan bangsa ya. Makanya kalau kita lihat beberapa tafsir ya, kalau perbandingannya antara ajam dengan Arab, maka ini bukan perbandingan antara bangsa dengan bangsa. Ya, tapi perbandingan antara bahasa dengan bahasa. Artinya antum kalau misalkan bisa ngomong bahasa Arab, ya, bisa cakap-cakap bahasa Arab, nulis bahasa Arab, baca bahasa Arab, antum masuk ke Arab, bukan ke ajam. Orang Arab sendiri kalau nggak bisa ngomong Arab, ya sesuai dengan kawaidnya, nggak bisa nulis, dan itu banyak ya. Dengan kata lain, ya menggunakan amiyah, itu dihitungnya itu ajam sebetulnya. Ya makanya ada buku yang menarik juga ya, dohirotul istilahnya itu dohiroh amiyah ya, fenomena amiyah dirunut dari sejak zaman Rasulullah. Jadi amiyah dari sejak zaman Rasul itu sudah ada ya. Makanya muncul ilmu nahu, kenapa? Karena takutnya amiyah, bahasa amiyah yang beredar di masyarakat itu semakin menyebar luas. Makanya muncul ilmu nahu. Supaya bahasa Arab itu tetap ya sesuai dengan jalurnya, ya ngikutin ke para pendahulu. Kalau para pendahulu kan kalau zaman sebelum Rasulullah bahasa Arabnya masih terjaga. Kenapa? Karena belum banyak orang asing yang ya datang ke tanah Arab. Tapi dari sejak zaman Rasulullah ada nabi baru, orang dari luar pada datang. Dari di luar lingkup bangsa Arab ya. Salman Al-Farisi dari Farisia, ya enggak dari Persia. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Romawi. Kemudian Bilal dari Ethiopia, itu kan bukan bangsa Arab semuanya. Masuk ke situ, kemudian nyampur semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Puncaknya adalah pas zaman Ali bin Abi Thalib, ya bahkan orang Arab asli sendiri bahasanya sudah mulai berantakan. Ini kalau dibiarin nanti jadi amiyah. Jadi amiyah sekarang itu dari sejak zaman dahulu sudah ada. Disusunlah bahasa Arab. Dan sebetulnya antara Arabiyun Mubin itu sebetulnya tuh masih dia juga ya. Karena kalau misalkan kita lihat definisi i'rab ya, definisi i'rab, i'rabul Quran gitu ya. Kan ada beberapa cabang ilmu tuh yang namanya i'rabul Quran ya. Dan kitab-kitab i'rabul Quran di perpustakaan sudah ada ya. Nah, itu para ulama itu mendefinisikan i'rab itu dengan apa? Dengan izhar ya. I'rab itu artinya adalah izhar, memperjelas. Ya. Posisinya apa di apa dan seterusnya. Nah, kalau ajami itu berarti bukan dari bahasa Arab. Kemudian ya di surat yang lain, di surat Fusilat misalkan seperti yang sering kalian dengar ya, ajami gitu ya enggak? Ya, ajami itu kan masuk ke dalam ayat Gharib ya. Asalnya itu ajami, ada istifhamnya ya. Apa? Apa namanya di sini tuh? Jami itu apa? Ya, imalah, nakal atau apa? Ya, ditashil, dipermudah ya, ditashil. Jadi tidak di jami karena berat ya. Jami bisa juga dibadal ya. Kalau tidak diapa-apain berarti pertemuan dua hamzah ya. Ya, nah itu mungkin yang dirasa berat. Kalau di badal berarti jadi mad badal. Mad badal itu kan hamzah ketemu dengan hamzah ya. Jami jami. Nah, tapi di riwayat Hasan Asim digoyang, ditashil ya. Nah, bukan digoyang yang lain, Bro. Ya.
Diayun, sorry ya, bacanya diayun ya, bukan digoin-goin aja ini lagi. Aduh, kalian tuh gimana sih? Aduh ya. Nah, kemudian ya eh A'jamiyun wa Arabi. Nah, jadi ayat-ayat Al-Qur'an ya, laula fussilat ayatu a'jami wa Arabi ya. Kemudian ya di ayat yang lain di surat Syu'ara ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian ya wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Ya, hukman arabiyyan dengan hukum-hukum maksudnya ya sesuatu yang muhkamat ya. Kemudian wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan ya. Kemudian qur'anan arabiyyan ghairu dzi wajin la'allahum yattaqun. Kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Jadi ya, kemudian wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Nah, ini Al-Ahqaf ya. Wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Al-Qur'an itu dan nah lihat ya. Kalian nggak ngerti nahwu sorof, kalian nggak bisa bahasa Arab, ya. Tapi kalian lancar baca Al-Qur'annya, tajwidnya bagus. Ya kalian mungkin belajar tajwid juga, ya. Kalian belajar tajwid. Yang ngajarnya orang Indonesia, ya. Itu kalian nggak bisa baca, ya, syarah matan Jazariyah, syarah Tuhfatul apa enggak, kalian cuman dengar pelajaran dari gurunya langsung dan gurunya yang ngecek. Oh, begini cara punya penira. Oke, dia bisa. Ya, dia bisa baca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Makanya memang seperti yang ya seperti yang di kalian tahu mengenai hukum mempelajari ilmu tajwid ya, hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu apa? Fardu ain bukan? Fardu ain bukan? Bukan, fardu kifayah. Tapi membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid hukumnya apa? Fardu ain. Nah, ini kok bisa beda sih, ya enggak? Kok bisa beda sih? Kalau harus membaca, setiap orang harus membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Harus seperti itu. Oh, berarti kita harus belajar tajwid dong sampai ngelotok. Tapi ternyata enggak. Kalau hukum membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid itu fardu ain, berarti mempelajari kaidah tajwid harusnya fardu ain juga gitu kan? Tapi ternyata enggak. Untungnya enggak. Karena kalau mempelajari tajwid hukumnya fardu ain juga beribet. Ya, ribet. Yang penting itu kalian apa? Makanya kalian nggak bisa baca ya syarah matan Jazariyah pun, syarah matan Jazariyah itu ada beberapa ya. Saya koreksi juga sengaja buat kalian ya. Nah, kalian baca enggak gitu ya. Saya tahu banget enggak kalian baca enggak ada. Kenapa? Karena posisinya masih di situ ya. Kan kayak posisi kitabnya enggak bergerak deh gitu ya. Makanya udahlah, yang posisi kitabnya enggak bergerak taruh paling atas deh ya, yang paling bawah itu yang sering dibaca aja ya. Nah, jadi mempelajari tajwid itu fardu kifayah, artinya kalau ada 1 2 di sebuah daerah, ada 1 itu sudah cukup. Tapi si 1 orang ini harus ngajarin 1 orang seluruh orang yang ada di daerah tersebut untuk bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Gitu ya. Nah, makanya istilahnya itu orang nggak bisa bahasa Arab tapi dia baca Al-Qur'annya bagus. Coba antum lihat. Ya, kalau misalkan ada musabaqah ya. Musabaqah hifdzul Quran yang ada di Saudi lah di mana gitu kan. Pesertanya dari mana? Kebanyakan dari luar Saudi. Bisa ngomong bahasa Arabnya? Enggak. Tapi hafalan Al-Qur'annya mantep. Ya. Kemudian baca Al-Qur'annya juga fasih. Karena hafal Al-Qur'an tapi enggak fasih, ngeselin bener ya. Harus sebutin masjidnya ya. Sama imamnya ya. Ada kalau dia jadi imam, aduh ya, kesel. Apalagi dia jadi imam taraweh ya. Si bapak ini dia memang ngafalin ya, kurang tahu lah, mungkin dia ngelihat ya anak muda di daerah dia ada yang hafal Al-Qur'an, dia semangat, dia udah sepuh, dia memang ada dengar dari semenjak Ani datang ke Jakarta ngajar TPA di At-Taqwa, jadi nyebutin nama ya. Ngajar TPA di At-Taqwa gitu kan, dikasih tahu sama temen tuh, si bapak anu memang semangat ngafal Al-Qur'annya. Si bapak ini tuh ngafal Al-Qur'annya pas rambutnya udah beruban. Udah sepuh. Ya udah sepuh, udah punya cucu dia.
Rambutnya udah berubah, dia semangat ngapain Al-Quran. Permasalahannya disetorin enggak. Dia ngafal Al-Quran sendirian. Selesai. Beberapa orang memang dia selesai hafalan Qurannya. Permasalahannya kalau dia jadi imam, kita yang denger kesel. Ya, antum yang bisa tajwid aja denger dia ngaji kesel, apalagi aneh, bisa tajwid, bisa bahasa kok dia aja aduh kesel. Buset ini ropa, aduh ini harusnya nasab. Ini gimana sih ini huruf jar gitu kan. Kalau kalian kan ya ini kan harusnya matobi, ya kok 2 harokat sih? Ya ini kan harusnya 4 harokat gitu kan. Kalau aneh ya elah, salah nih. Ini kan ya banyak. jadi repot kalau misalkan kadang ayatnya aneh nggak hafal, ayatnya nggak begitu hafal, tapi kok begini sih gitu ya. Misalkan Ustaz Siawan kemarin kan itu kurang tuh, kalau lakam labis itu hilangnya nggak, kalau lakam labis loh kok ini nggak ada sih gitu kan, kok ini kurang nih, dia langsung ke ayat yang di depannya ya nggak, ke kalimat yang di depan, wah ini ada yang hilang nih gitu ya. Harusnya kan kalau lakam labis, kalau lakam gitu kan, nah itunya nggak ada tuh pertanyaannya ya nggak gitu ya. Nah antum kalau misalkan terus pernah si bapak ini tuh jadi imam sholat taraweh, kan kalau di masjid dia takwa itu kan ya yang sholat isya berarti dia jadi imam tarawihnya ya enggak ya. Nah pas begitu aneh masuk sholat isya Allah ya dia gitu kan ya, pas begitu sholat isya ya begitu selesai sholat isya pindah ke alikmah. Karena kalau dia jadi imam wah udah daripada aneh sakit hati gitu ya, irobnya berantakan, tajwidnya berantakan, tapi hafalan Al-Qur'annya kuat, cuman seperti itu ya. Nah makanya kalian misalkan nggak tahu, nggak bisa baca kitab mengenai kitab-kitab tajwid, tapi kalian harus bisa ngaji sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Kemudian ya, jadi itu antara korelasi antara ya bahasa Arab dengan Al-Qur'an. Kemudian korelasi antara dakwah dengan Al-Qur'an. Kan tadi kita itu judulnya itu ahamiyatul lughah al-arabiyyah lidda'i bil Qur'an ya, bahasa Arab, dakwah, Quran. Nah, bahasa Arab dengan Al-Quran tadi sudah. Nah sekarang dakwah dengan Al-Quran. Ya, apakah dakwah harus dengan Al-Quran? Kita dakwah tuh Al-Quran aja, nggak mesti, gitu ya, nggak mesti. Karena kan kaidah dakwah itu Rasul mengatakan kaidah dakwah itu sederhana. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walau cuma 1 ayat. Ayat ta'adud misalkan, gitu ya. Misal, ada yang kayak gitu nggak ada. Ya, ada yang kayak gitu. Dia setiap kali ketemu ya obrolannya tuh ta'adud, akhirnya buset, ini kayaknya salah memahami dalil deh kayaknya. Dia kemana-mana dakwahnya itu ta'adud aja gitu ya. Dia memang istrinya pas waktu itu istrinya tuh masih 3 ya, karena istri yang ketiga itu temannya ya, kakaknya temen aneh ya. Sekarang istrinya udah 4 ya. Jadi dia kemana-mana tuh ngobrolnya itu aja gitu kan. Nah, aneh pikir kayaknya orang yang ta'adud istrinya 4 obrolannya gitu mulu. Padahal enggak. Ya, ketemu dengan teman Anda ya, sama si Bang Ruhi, obrolannya nggak mesti seperti itu. Ya cuma sering kita pancing aja. Tapi kalau ngobrol yang lain dia, ya. Tapi kalau yang ini, ya orang Bangka juga ya, udah pindah dia. Setiap kali ngobrolnya itu kita kan jadi nggak enak, ya. Enggak, ya. Kepancing sih enggak berani. Gitu ya. Kepancing tapi kan nggak berani kan itu tadi ya, ada hirs ada ijtihadnya nggak gitu ya. Gitu ya. Jadi balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku walaupun cuma 1 ayat. Permasalahannya ayat apa yang antum yang sampai ke antum itu ayat apa ya. Balighu anni walau ayat, karena kan di hadis yang lain ruba mubalaghin au min sami ya enggak ya, barangkali ya mubalag bukan mubalik, mubalag yang mendapatkan yang dapat sesuatu itu mungkin lebih menguasai dari yang mendengar. Kita mendengar ilmu kemudian kita sampaikan ke orang lain, bisa jadi kita dengar Ustadz tadi ngomongin begini nggak paham dia, tapi diceritain ke orang lain malah dia yang paham ya, bisa jadi seperti itu. Nah makanya ya sebetulnya kalau misalkan ngelihat, karena fenomena balighu anni walau ayatan ini kadang dipahami itu benar-benar seperti itu. Makanya beberapa orang itu wah buset, baru dapat pengajian sekali wah langsung jedar. Tahdir sana, tahdir sini dan seterusnya. Temannya Arifal itu. Teman-temannya Wapik enggak gitu. Gitu ya. Salah memahami dia. Kenapa? Karena walaupun hadisnya itu balighu anni walau ayatan, tapi si ayatnya ini harus dia kuasai banget. Ya harus dia kuasai banget. Nah, permasalahannya yaitu tadi,
ayat apa yang satu ayat apa yang akan antum sampaikan ke orang lain yang mungkin antum ulang-ulang, dia cuma punya satu ayat doang, tapi jadi itu terus dia nggak nambah ayat, itu terus dia ya yang repot. Misalkan makanya ada yang nyampe ke dia ayat mengenai kiamat, kiamat terus kajiannya ya enggak, sampai kita itu takut sendiri. Kenapa? Karena ternyata banyak hoaxnya gitu ya. Banyak tuh yang kayak gitu ya enggak ya, kajiannya kiamat semua. Lah mending kalau misalkan kajian kiamatnya bener, nah ini kan banyak halunya gitu ya. Nah salah kemudian ya dapat paham paham satu ayat ya, surat Maryam mengenai kehamilan Maryam, kajiannya itu semua ya, jadi cara hamil dan seterusnya, melahirkan gitu kan. Cara melahirkan gitu kan. Gitu ya. Kalau cara hamil mah gampang ya. Gitu. Nah, dia kenapa dia salah memahami ayat ya enggak? Gitu ya. Nah, makanya ya ayat apa yang mau kalian sampaikan ya? Makanya istilahnya tuh antara dakwah dengan Al-Qur'an ya. Ketika aneh cari mungkin ada satu ayat lah yang mungkin bisa mewakili lah ya korelasi antara dakwah dengan Al-Qur'an ya, di surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, ini bil hikmahnya ini nih. Ya, karena kalau mau itu hasanah dengan wajadilhum billati hiya hasan kayaknya nggak masuk. Nah, yang agak masuk itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena kata kerja da'ayad'u ya, huruf pokok dal ain kemudian wawu kalau kita lihat di Al-Qur'an, karena kan da'ayad'u itu masdarnya itu ya, masdar dari da'ayad'u itu apa? Dakwatun dengan du'aun ya enggak? Kalau kita lihat ayat-ayat di Al-Qur'an yang da'ayad'u itu kalau enggak ke dakwah, dia ke doa. Ya. Nah, yang akan kita bahas kan yang ke dakwahnya, bukan ke yang doanya. Nah, ayat ini mewakili. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Wahai Muhammad, seluruh ayat Al-Qur'an yang domir anta itu biasanya tuh ud'u ya Muhammad, suka ada ya Muhammadnya ya. Kalau misalkan kalian baca tafsir Jalalain ya. Ila sabili rabbika ya. Ud'u. Nah, ini bukan doa lah, tapi serulah, ajaklah, berdakwahlah. Ila sabili rabbika di situ adalah tafsirannya adalah Islam. Bil hikmah dengan hikmah. Nah, kemudian tafsir hikmahnya ini yang aneh cari-cari. Ya, dan hikmah di sini ternyata bukan bahasa Arab. Nah, ada beberapa kalam mufassir ya mengenai definisi hikmah di ayat ini ya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir mengutip perkataan dari Ibnu Jarir ya. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Huwa ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah. Hikmah itu adalah yang Allah turunkan kepada Rasulullah dari Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab dan As-Sunnah bahasa Arab. Kemudian Ibnu Jarir sendiri di tafsirnya beliau mengatakan biwahyillahi alladzi yuhihi ilaika ya wa kitabihil ladzi yunziluhu alaika. Sama ya. Jadi yang disebut dengan ud'u ila sabili rabbika itu yaitu berdakwah dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah dan ya dengan kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah. Kemudian di tafsir Al-Baghawi jelas-jelas beliau mengatakan bil hikmah itu bil Qur'an. Di tafsir Al-Jalalain juga bil hikmah itu bil Qur'an. Kemudian Ibnu Jauzi beliau mengutip ya di tafsir beliau ada 3 pendapat definisi dari al-hikmah. Yang pertama adalah Al-Qur'an ya, kemudian yang kedua adalah fikih ya, kemudian yang ketiga adalah nubuwah. Jadi ya antara dakwah dengan Al-Qur'an di ayatnya secara terperinci itu secara jelas terang-terangan itu enggak ada. Mungkin ini agak mendekati ya antara dakwah dengan Al-Qur'an. Dalam artian mendakwahkan ya kan balighu anni walau ayah. Ayahnya dia apa? Apakah Al-Qur'an? Ya dakwahnya Al-Qur'an aja. Ada beberapa yang memang seperti itu ya. Seperti misalkan kalau contoh misalkan ya Ustadz Laili Fadli. Apakah beliau dakwahnya kajiannya Al-Qur'an mulu? Enggak, untungnya. Beliau kadang fikih. Makanya beliau kadang kalau ada ya daurah salafi kadang beliau suka ngikutin dan seterusnya, dan beliau rajin, termasuk yang rajin ya. Mentalkhis dan seterusnya. Jadi malakah fikih beliau dengan ya pengetahuan beliau mengenai fikih dan mengenai Al-Qur'an itu termasuk yang lumayan dalam ya. Gitu. Nah, kalian misalkan maunya yang mana? Fokusnya ke yang mana? Ya. Nah, misalkan kalau mau ke Al-Qur'an, bukan cuma Al-Qur'an doang. Ketika kalian sudah selesai hafalan, apakah di situ enggak? Kalian baru hafal Al-Qur'an itu baru satu step. Hafalan Al-Qur'an itu basic ya dari perjalanan para ulama. Jadi para ulama itu mulainya sebetulnya kalau kita lihat para ulama terdahulu ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Muqaddimah kitab Majmu' ya. Imam Nawawi itu beliau menceritakan para ulama terdahulu itu mulai belajarnya itu bukan dari bahasa Arab sebetulnya ya, tapi dari Al-Qur'an. Ya, jadi
Sebelum dia kemana-kemana, terserah entah gedenya jadi ulama fikih, ulama apa, tapi semuanya mulainya dari menghafal Al-Quran. Makanya kita sering dengar ya Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Kemudian Imam Al-Ghazali 10 tahun. Karena memang hafal Al-Quran 7 tahun biasa bagi mereka. Dan karena saking biasanya nggak ada gelarnya. Ya, Al-Hafidz enggak, ya. Selesai hafal Al-Quran, ada gelarnya Al-Hafidz enggak? Kenapa? Kok zaman dahulu yang hafal Al-Quran tidak ada gelar Al-Hafidz? Kenapa? Karena itu biasa. Kalau yang luar biasa baru ada gelarnya. Justru istilah Al-Hafidz itu ya istilah dari ilmu hadis. Dan ya kalau tidak salah antara Al-Hafidz dengan Al-Muhadis itu ya ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih bawah istilahnya ya? Bukan yang lebih tinggi, yang lebih bawah. Jadi Al-Hafidz dalam ilmu hadis itu paling bawah. Yang paling tinggi kan Amirul Muminin fil hadis. Yang paling bawah kan Al-Hafidz. Tapi walaupun derajatnya paling bawah, Al-Hafidz ini kalau tidak salah ingat di Taisir Mustalah itu dia minimal hafal 300.000 hadis. Doang enggak. 300.000 hadis dengan sanadnya ya, dengan sanadnya. Kemudian dia lebih banyak tahu ya mengenai rawi hadis dibandingkan tidak tahunya. Ya, jadi 300 hadis ini sanadnya siapa aja. Kemudian setengah dari jumlah sanad itu dia tahu. Ya, ini namanya siapa, lahirnya di mana dan seterusnya. Itu baru Al-Hafidz. Itu paling bawah, ya. Kemudian zaman sekarang malah digunakan untuk seseorang yang ya selesai hafal Al-Qur'an aja. Ya, karena ada beberapa orang yang hafal Al-Qur'an tapi baca kitab nggak bisa. Ya. Kayaknya udah enggak Hafidz itu kalau boleh saya sampaikan, Al-Hafidz digunakan untuk yang hafal Al-Qur'an itu sebetulnya istilah yang bid'ah ya. Bid'ah itu. Cuman nggak tahu lah apakah dolalah atau mungkaroh, mukafiroh itu kan kita nggak tahu ya nggak. Ya. Kenapa? Karena bid'ah dari segi bahasa karena zaman dulu itu tidak ada. Ya, Imam Asy-Syafi'i 7 tahun Al-Hafidz, Asy-Syafi'i enggak. Karena biasa saja mereka. Nah, menurut Imam An-Nawawi di Muqaddimah Al-Majmu', semua ulama itu mulainya itu dari menghafal Al-Qur'an. Setelah itu baru dia mau ke lughah, mau ke fikih terserah. Nah, Imam Asy-Syafi'i sendiri ya dan zaman dahulu itu ada kutab ya, makanya tradisi kutab ini yang ingin dihidupkan kembali oleh Ustadz Budi Ashari ya. Nah, beliau kan bikin kutab Al-Fatih ya. Kenapa? Istilah kutab itu dari zaman dahulu sudah ada. Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau belajar ke Imam Malik, beliau ya mondok di kutabnya di Mekah ya. Mondok di kutab di Mekah. Beliau di Mekahnya itu di Imam Muslim Az-Zanji kalau tidak salah ya. Nah, kemudian karena gurunya udah ngeliat, wah ini udah apalagi yang mau saya sampaikan, udah selesai dia hafalannya. 7 tahun udah selesai. Ya, akhirnya istilahnya tuh dia pengen belajar ke Imam Malik. Akhirnya udah kalau begitu udah waktunya belajar yang lain. Nah, setelah selesai hafalan Al-Qur'an, baru beliau ingin belajar ke Imam Malik. Kan dikirim ke Imam Malik. Ya, dan perjalanan dari Mekah ke Madinah, zaman dulu mungkin bisa sekitar 1 bulan ya. Dari Mekah ke Madinah zaman dahulu ya, kalau misalkan menggunakan unta ya, karena nggak semua orang bisa kebeli kuda ya. Kalau menggunakan unta sekitar 1 bulan. Kalau zaman sekarang kan naik bis 6 jam, naik kereta 3 jam ya enggak? Zaman dulu itu 1 bulan. Nah, Imam Syafi'i ya, gurunya bilang begini, "Kamu nanti bakal belajarnya sama Imam Malik." Imam Malik itu punya kitab Muwatta. Ini kitabnya, ya, dikasih kitabnya. Dari mulai beliau berangkat di Mekah 1 bulan di perjalanan sampai ke Madinah, ya, 1 bulan perjalanan sampai ke Madinah itu dihafal. Nyampe ke Madinah udah selesai Muwattanya. Ya, nyampe ke Madinah Muwattanya udah selesai. Makanya pas begitu datang ke Imam Malik, dikasih surat pengantar dari guru sebelumnya. Ini ngasih surat pengantar dari guru sebelumnya, ya. Ini untuk zaman sekarang yang pernah aneh lihat itu di halakoh PKS. Ya, oh ini bagus banget itu. Mau kemana? Ustaz, saya mau pindah ke ini. Oh, dia daerah Anu, ya. Daerah Anu itu murabinya si Anu, ada beberapa kan. Dikasih surat pengantar. Ini tradisi yang sangat bagus. Ya, tradisinya bukan likonya, sorry. Tradisinya gitu. Tradisinya ya. Tenang. Ustaz Jawan mana ya? Enggak banyak. Tanya Ustaz Jawan. Ada dengan Ustaz Jawan itu liko, ya. Ustaz Muhammadun masih ada enggak? Masih ada. Ada kan beberapa dosen di Libya itu kan ada yang afiliasi itu kan ke Dewan Syariah PKS ya enggak? Lah kita itu likonya ke beliau. Gitu ya. Aneh dengan Ustaz Jawan itu likonya itu ke Ustaz Muhammadun.
ya. Dan ketika liko pertama kali, ya liko pertama kira ngejelasin liko ini buat apa. Kalian itu kalau liko dengan kalian itu bukan masalah ilmu, ada di kampus. Kita liko itu untuk membicarakan permasalahan umat. Jadi liko dan sudah selesai liko, ya kan aneh kan boncengan sama Ustaz Jawan kan, udah selesai liko, kemudian Ustaz Muhammadun ngobrol sama Ustaz Jawan, aneh nggak lihat ngobrolin apa kan. Nah pas begitu udah nyampe ke Mampang, Ustaz Jawan bilang, di ente ditanya Ustaz Muhammadun kenapa? Ustaz Muhammadun nanya, itu yang jenggotan cingkrang siapa ya? Disangkanya penyusup gitu ya. Gitu. Iya lah style kayak begini, style salafi gini ikut liko kan itu aneh banget gitu ya. Padahal jangan disebarin bahaya ya. Padahal kita biasa aja, padahal kita golwing ya. Gitu ya. Nah, kita kan liko. Nah, sekarang kita setelah selesai ya setelah sudah enggak dengan Ustaz Muhammadun, kita kadang likonya dengan Ustaz Abdul Aziz ya enggak? Gitu. Oke, kembali lagi ke laptop ya. Jadi, ya, Imam Syafi'i itu begitu nyampe ke Madinah dia ngasih surat pengantar dia. Surat pengantar dari gurunya. Kemudian setelah dikasih surat pengantar, oke, kamu mau belajar di sini ya. Oh, ini santri anyar nih. Makanya kalian nih santri anyar yang datang kalian ada surat pengantar enggak? Kayaknya harus ditanya nih ya. Yeah. Kalian surat pengantarnya dari mana gitu kan? Nah, ditanya surat pengantar. Oke, ketika Imam Malik udah nyampe surat, oke, nyampe lah ya. Nah, kemudian Imam Malik nyuruh membantunya, ambilin di kitabnya. Maksudnya buku panduannya. Ya, buku panduannya, kitab muwatta'nya mau dikasihin. Kemudian kata Imam Syafi'i, oh nggak usah, saya sudah hafal. Loh, kamu ngafalnya selama di perjalanan 1 bulan kemarin, 1 bulan yang kemarin ya. Kemudian dites dari awal sampai akhir ternyata benar semua, gitu ya. Dengan tentu saja Muwatta itu berbeda dengan Bukhari dan Muslim ya, walaupun mungkin dari segi kemunculan Muwatta itu lebih dulu daripada ya 6 kitab yang lainnya ya, Kutubus Sittah yang lain. Kutubus Sittah yang lain sebetulnya Muwatta itu dimasukkannya tadinya mau dimasukkan ke yang nomor 6 atau yang nomor 7. Jadi antara Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dengan Muwatta Imam Malik itu orang rebutan masih silsilah ya, masih beda pendapat. Cuman mayoritas ulama hadis memasukkan Sunan Ibnu Majah ke nomor 6 dari Kutubus Sittah. Ya, Muwatta jadinya nomor 7. Ya, jadi kalau dimasukkan ke Kutubus Sittah, Muwatta enggak masuk. Tapi kalau dimasukkan ke Kutubut Tis'ah, Muwatta masuk. Muwatta masuk ke nomor 7. Kenapa? Karena Muwatta Imam Malik ya itu nggak seperti Bukhari Muslim ya. Imam Malik dengan Imam Bukhari tentu saja jauh levelnya ya. Kan Imam Malik ya. Kemudian Imam Malik itu punya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid Imam Bukhari, jadi jauh banget ya. Jadi Imam Bukhari itu muridnya dari Imam Ahmad. Lah Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan muridnya ya Imam Malik. Jadi dari segi kemunculan maka Muwatta itu yang paling pertama. Tapi dari segi kekuatan hadis tentu saja Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu yang paling kuat ya. Karena di Muwatta Imam Malik itu memang enggak murni hadis semuanya. Ya, banyak di situ nyampur dengan akwal dan asar para ulama dimasukkan ke situ. Jadi itu yang bikin pertimbangan para ulama hadis untuk tidak memasukkan Muwatta Imam Malik ke dalam Kutubus Sittah ya. Nah, makanya ya kalau kita lihat kadang orang istilahnya tuh bermazhab dengan bahkan sekarang itu mungkin saya kurang tahu lah apakah para asatid salafi kembali ke kajian Imam Syafi'i itu apakah karena beneran ya kan sampai nama sekolahnya kan sekolahnya Imam Syafi'i semua ya enggak ya sekolah Imam Syafi'i dan seterusnya kajiannya kitab Syafi'i. Kurang tahu nih apakah ini untuk takrib dan tadlis gitu ya, apakah hanya sekedar ingin mendekatkan diri ke masyarakat atau gimana gitu kan. Karena kalau misalkan mau bermadhab dengan, dan ini sering dikritisi oleh oleh Amir Golbing gitu ya, gitu ya, Ustaz Ali Mas Said Golbing, golongan bingung ya. Beliau kemarin terakhir kopdar itu beliau cerita gitu kan, sebetulnya beliau itu dihubungi oleh oleh sebuah pihak gitu kan untuk mau diorbitkan lah istilahnya ya sama ustadz yang sudah terkenal gitu kan untuk ngisi kajian fikih Syafi'i. Kemudian beliau, oh jangan ya, kenapa? Fikih Syafi'inya mau fikih yang mana? Misalkan fikih Syafi'i murni asli Imam Syafi'i gitu kan, pengen isi kajian al-majmu istilahnya tuh lah misalkan. Kemudian beliau ngambil kasus, wah jangan. Kenapa? Karena tidak semua yang ada di itu bisa diterima masyarakat sekarang ya. Jadi pengen belajar fikihnya Imam Asy-Syafi'i langsung, itu masyarakat belum tentu siap ya, masyarakat belum tentu siap. Jadi masyarakat awam itu cocoknya itu memang yang ringan-ringan ya.
Matan Abu Suja, Yakut Nafis gitu kan, Mukhtasar Al-Latif, yang gitu-gitu aja. Kemudian Muqaddimah Hadromiyah gitu ya. Kemudian Matan Abu Suja naik dikit lah ya menjadi At-Tadhib misalkan. Itu aja. Kenapa kalau bagian kita bikinnya langsung Syafi'i langsung ya kata Ustaz Ali jangan, ada beberapa yang kalau disampaikan ke masyarakat malah jadi fitnah. Yang tercoreng bukan Ustaz Ali, Ustaz Ali mah bodo amat. Yang tercoreng adalah channel Ustaz terkenalnya. Itu yang saya khawatirkan. Akhirnya ditolak permintaan tersebut. Makanya kalau Ustaz Ali masalah fikih, turos itu beliau lumayan dalam ya. Ditolak gitu ya. Nah makanya istilahnya tuh dan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Quran jelas lah ya hubungannya sangat erat sekali ya. Mulai dari kecil udah bisa Al-Quran. Kemudian juga beliau punya ya kitab mengenai beberapa kitab Imam Syafi'i itu juga mengenai Al-Quran. Ya Ahkamul Quran ya kalau tidak salah. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini karena masih dingin ya. Dinginnya kan masih pagi aja ya enggak? Oh, udah sore ya. Kayak subuh-subuh ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.